setiap robekannya itu berisi cakar yang melengkung dan tajam. Karena penemuannya ini guys, teknisi dari kapal itu berspekulasi kalau kerusakan dari kapal mereka itu diakibatkan oleh adanya makhluk yang bercakar yang berasal dari laut dan menyerang kapal mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Fatma yang membahas kisah, kasus, dan juga fakta unik dan menarik di seluruh dunia. Terima kasih untuk teman-teman yang udah subscribe channel ini. Bagi yang belum subscribe, boleh banget subscribe biar kalian dapat update setiap minggunya kisah-kisah dan fakta-fakta unik dan menarik di seluruh dunia. Di episode kali ini kita akan membahas tentang serangan monster USS Teen 1978. Pada bulan November tahun 1978 atau di sumber lain ada yang mengatakan tahun 1976, ada seekor makhluk yang muncul dari dalam laut dan menyerang sebuah kapal. Kapal ini bernama USS Teen, yaitu kapal pengawal perusahaan Angkatan Laut Amerika Serikat yang pada waktu itu sedang bertugas untuk mendukung pembangunan kabel bawah laut Karibia. Pada waktu itu, makhluk asing ini muncul dari dalam laut dan merusak bagian kapal. Karena wujudnya sangat besar dan belum pernah ditemui sebelumnya, sampai saat ini masih timbul beberapa spekulasi dan perdebatan tentang apa sebenarnya makhluk ini. Penasaran? So, siapkan diri kalian and let this story your mind. We have been attacked by a bunch of small alligators. Navy biologist F.G. Wood. This is a small piece of the no-foul covering that was taken from the sonar dome of this ship. In many of these cuts were found teeth or claws, such as this one. USS Teen adalah kapal dengan nomor DE-1065 yang merupakan kapal pengawal perusahaan Angkatan Laut Amerika Serikat dan didesain ulang lalu diklasifikasikan menjadi kelas frigate dan berubah nomor menjadi FF1065. Nama dari kapal ini diambil dari seorang bernama Tony Steen, yaitu seorang marinir pertama yang mendapatkan Medal of Honor atas aksinya pada pertempuran Iwo Jima. Dan kapal ini beroperasi selama 2 dekade atau 20 tahun dari tahun 1972 sampai 1990. Dan kapal ini guys mencapai puncak kejayaannya dan terkenal di seluruh dunia karena adanya insiden serangan dari monster laut pada tahun 1978. Awal kisah terjadinya serangan monster ini yaitu USS Teen ini sedang berlayar di lautan guys. Dan tiba-tiba sistem radar yang bisa mendeteksi adanya serangan dari kapal selam itu mati guys. Dan karena ini keadaan yang sangat darurat, kapten dari kapal USS Teen ini harus mengubah rute perjalanan. Lalu, kapten ini mengarahkan kapal USS Teen ini ke dockering atau galangan kapal agar selanjutnya bisa dicek oleh teknisi kapal. Dan selanjutnya, para teknisi kapal ini mengecek bagian kapal dan mereka juga mengecek di bagian sonar yaitu kubah di depan lambung kapal. Dan mereka menemukan lapisan karet no-fold dari AN/SUS-26 sonar ini terdapat robekan-robekan guys. Dan robekan-robekan itu hampir 8% dari seluruh permukaannya. Dan di situ juga ditemukan ada semacam gigi atau cakar yang tertinggal. Dan itu ditemukan hampir di setiap robekan-robekan. Jadi di setiap robekannya itu berisi cakar yang melengkung dan tajam. Karena penemuannya ini guys, teknisi dari kapal itu berspekulasi kalau kerusakan dari kapal mereka itu diakibatkan oleh adanya makhluk yang bercakar yang berasal dari laut dan menyerang kapal mereka. Tapi karena mereka belum yakin ini makhluk apa, mereka ini lalu memanggil seorang ahli biologi Angkatan Laut bernama F.G. Wood. Nah setelah itu F.G. Wood melakukan penelitian terhadap penemuan tadi guys. Nah, hasil penelitiannya Wood ini mengatakan kalau memang benar gigi atau cakar yang tertinggal itu merupakan penyebab utama dari kerusakan kapal. Dan dia juga mengatakan kalau robekan yang ada di karet kapal itu kemungkinan besar disebabkan oleh cumi-cumi raksasa atau cumi-cumi kolosal. Tapi dia juga masih skeptis guys, kalau mungkin juga bisa ada makhluk lain yang belum diketahui. Dan Wood ini juga menambahkan guys, kalau adanya gigi atau cakar yang tertinggal di robekan itu bisa mengidentifikasi ukuran makhluk ini dan diperkirakan makhluk ini memiliki ukuran sekitar 150 kaki
atau 45 meter. Menurut info, panjangnya ini bisa setengah dari patung Liberty guys. Jadi emang bener besar banget. Karena penemuan cakar ini mirip dengan cumi-cumi kolosal yang memiliki cakar di bagian tentakelnya, dia ini juga mengatakan bisa jadi ini adalah cumi-cumi kolosal yang terbesar di dunia. Dan fungsi dari cakar cumi-cumi ini adalah untuk menempel di benda dan juga mencabik-cabik. Tapi pendapat dari Wood ini bisa jadi masuk akal karena ada beberapa dokumentasi tentang cumi-cumi kolosal yang sering menempel di kapal sebelum dia mati. Dan tanda-tanda serangan seperti cakaran yang ada di kapal itu mirip dengan yang pernah terjadi pada paus sperma guys. Jadi cumi-cumi kolosal ini menyerang paus sperma dan meninggalkan cakaran-cakaran sebelum dia mati. Dan bisa jadi cumi-cumi ini mengira kalau lambung kapal itu mirip dengan paus, lalu dia menempel di situ dan mencabik-cabik lapisan karet. Gimana menurut kalian? Kira-kira make sense nggak? Lalu guys, terkait dengan cumi-cumi kolosal atau cumi-cumi raksasa, ada satu teori bernama teori gigantisme abisal atau gigantisme kutub. Kalian bisa lihat pembahasan tentang gigantisme kutub atau gigantisme abisal ini di video kami yang berjudul Monster Antartika guys. Teori gigantisme kutub atau gigantisme abisal ini adalah kondisi di mana suatu makhluk hidup yang tinggal di kutub atau di perairan laut bagian dalam memiliki ukuran yang lebih besar daripada spesies yang sama di lokasi lain. Hal ini disebabkan karena kondisi dingin yang sangat ekstrim dan juga kelimpahan makanan yang lebih banyak daripada di lokasi lain guys. Terkait dengan monster yang menyerang kapal USS Tin ini, ada pendapat yang mengacu pada teori gigantisme abisal ini. Pendapat ini mengatakan bisa jadi monster yang menyerang kapal USS Tin itu adalah predator laut yang memiliki ukuran lebih besar dan tinggal di bagian dalam perairan Karibia. Tapi guys, kalau misalnya memang benar-benar cumi-cumi raksasa atau cumi-cumi kolosal yang menyerang kapal USS Tin ini, sampai sekarang belum pernah ditemukan cumi-cumi kolosal yang memiliki ukuran 150 kaki atau 46 meter guys. Jadi makhluk ini masih menjadi perdebatan sampai sekarang guys. Apakah memang benar-benar cumi-cumi kolosal yang pernah hidup di dunia dan menjadi yang paling besar, atau ini merupakan makhluk lain yang mungkin tinggal di bagian paling dalam lautan dan belum pernah kita lihat, atau makhluk mitologi bernama Kraken itu benar-benar ada dan makhluk ini yang menyerang kapal USS Tin. Gimana menurut kalian guys? Aku mau tahu pendapat kalian di kolom komentar. Atau kalau misalkan kalian mau diskusi sama teman kalian, kalian boleh banget share video ini ke teman kalian. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Dan terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!